Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bro. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan yang berjaga di Poliklinik Pasundan pada pagi hari ini ya Bapak ya. Iya, dok. Sebelumnya, tujuan saya kali ini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik apakah Bapak itu akan adanya kelainan pada darah atau pada hematologi Bapak ya Bapak. Sebelumnya izinkan saya untuk meminta biodata Bapak terlebih dahulu. Baik. Dengan Bapak siapa? Asep. Bapak Asep. Baik, izinkan saya sambil mencatat ya Bapak ya. Selanjutnya untuk usia Bapak 20 tahun, dok. 20 tahun, baik. Untuk pekerjaan sekarang Bapak di mana Pak kerjanya? Kerjanya di rumah sakit, dok. Di rumah sakit. Baik. Untuk tempat tanggal lahir Bapak? Karawang, 15 November 2005. Baik. Nomor rekam medisnya 123 ya Bapak ya? Iya. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, saya di sini bertujuan untuk ngecek apakah Bapak itu adanya kelainan pada hematologi Bapak atau pada darah Bapak. Mungkin Bapak bisa saja terkena anemia, tapi kita tidak tahu Pak apakah anemia apa yang menjangkit Bapak. Bapak bisa terjangkit anemia defisiensi zat besi atau yang lain-lain. Selanjutnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Baik, bersedia ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO terlebih dahulu ya Bapak. Bentar ya Bapak. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan handphone. Selanjutnya saya akan memeriksa keadaan pasien, apakah adanya penurunan kesadaran ataupun tidak. Selanjutnya itu apakah jika ada penurunan kesadaran, apakah itu ringan, sedang ataupun berat. Selanjutnya saya akan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bapak ya. Pertama saya akan memeriksa tekanan darah Bapak. Benar Bapak, tangan yang dominan. Selanjutnya saya akan memeriksa nadi. Selanjutnya, baik Pak, sebelum saya melakukan agar si pemeriksaan nadinya itu akurat, saya akan memeriksa nadi 2 kali ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Baik, sudah selesai Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu saya akan memeriksa tinggi badan Bapak dan juga berat badan Bapak. Baik, selanjutnya saya akan selanjutnya Bapak diharapkan untuk berbaring di meja pemeriksaan terlebih dahulu Pak. Silakan. Baik, karena pasien sudah berbaring, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala, inspeksi dan palpasi pada bagian rambut. Selanjutnya, apakah rambut ini apakah berwarna hitam atau merah jagung, dan apakah mudah rontok ataupun kering dan kuat. Rambut merah jagung dan mudah rontok bisa mengarah pada malnutrisi kronis yang menyertai anemia. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian wajah, inspeksi adanya frontal busing. Selanjutnya apakah hidungnya itu melesap dan malarnya itu menonjol atau facies coli. Ini adalah merupakan tanda hiperplasia sumsum tulang akibat erythropoiesis inefektif pada thalassemia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata. Apakah terdapat konjungtiva anemis ataupun si konjungtivanya itu pucat? Apakah adanya peningkatan bilirubin atau sklera ikterik, dan apakah adanya pendarahan pada konjungtiva? Punten ya Bapak.
Baik, konjungtiva yang pucat adalah indikator anemia. Skala ikterik itu menunjukkan hemolisis atau peningkatan bilirubin pada anemia hemolitik ataupun talasemia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung ataupun inspeksi apakah terdapat epitaksis atau krusta sanguinolenta, indikasi gangguan koagulasi ataupun trombositopenia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut ataupun inspeksi apakah terdapat bibirnya itu kering, pucat, dan gusinya itu berdarah. Bapak punten, bisa dibuka mulutnya. Baik, selanjutnya apakah terdapat di mukosa apakah terdapat stomatitis angularis, pucat ataupun oral patch. Stomatitis angularis adalah seperti terdapat relasi ataupun pengeringan pada bagian ujung-ujung mulut. Selanjutnya, apakah di lidah itu terdapat atrofi papil lidah ataupun lidah yang halus ataupun glositis dan kemerahan. Oh, punten bisa dijulurkan lidahnya. Baik, lidah merah terang atau glositis itu menunjukkan adanya bisa defisiensi B12 ataupun asam folat. Selanjutnya akan menginspeksi pada bagian leher. Inspeksi dan palpasi kelenjar getah bening. Bapak sebelumnya bisa tolong duduk terlebih dahulu. Punten ya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dan palpasi kelenjar getah bening apakah terdapat di lokasi oksipital. Selanjutnya di post aurikular ataupun di anterior posterior cervical. Selanjutnya apakah di cervicalnya parotid, terus submaxillary, sublingual dan axillary. Dan saya akan cek apakah karakteristiknya itu adanya peningkatan jumlah, ukuran, mobilitas, tenderness, dan konsistensi. Kelenjar getah bening yang membesar bisa terjadi pada keganasan atau terdapat penyakit kronis yang mendasari, misal anak dengan tuberkulosis paru. Punten ya Bapak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian toraks, yaitu auskultasi. Pasien dalam posisi terlentang. Selanjutnya cari lokasi apeks jantung untuk mendengarkan denyut jantung paling jelas. Selanjutnya anak usia lebih dari 7 tahun itu terletak di ruang interkosta atau ICS 5, garis mid clavicularis kiri. Selanjutnya tempelkan bagian diafragma stetoskop pada bagian lokasi apeks tersebut. Selanjutnya hitung jumlah denyut suara S1 dan S2 dihitung satu ketukan selama 1 menit penuh menggunakan jam tangan dan berjarum dentik. Pemeriksaan auskultasi jantung pada pasien hematologi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gangguan hemodinamik akibat penurunan kadar hemoglobin. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen, inspeksi untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali seperti hepatomegali ataupun splenomegali. Apakah itu jika ada perbesaran, apakah datar ataupun cembung. Hepatosplenomegali pada hematologi terjadi karena infiltrasi sel ganas atau leukemia atau penghancuran eritrosit berlebih ataupun hemolisis. Selanjutnya palpasi hepar dengan cara letakkan tangan kiri di bagian pasien dengan cara menopang kosta ke-11 dan ke-12 sisi kanan agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Selanjutnya sisi kanan selanjutnya minta pasien untuk rileks. Letakkan tangan kanan pemeriksa di kanan abdomen bagian lateral dan musculus rectus. Gunakan ujung jari bagian medial dari index finger untuk merasakan hepar. Benar Bapak?
minta pasien untuk menarik napas dalam. Rasakan penurunan hepar dengan ujung jari bagian lateral dari index finger. Selanjutnya interpretasi posisi hepar. Normal, jika normal tidak teraba, tepi yang normal akan lembut, tepi tajam dan bentuknya reguler. Bila hepar teraba, tentukan perbesarannya. Dari perpotongan arcus costa kanan dengan linea mid clavicularis kanan ke arah umbilikal atau bawah arcus costarum. Dari sipoid processus ke tepi hepar arah umbilikal. Selanjutnya itu akan mengukur bawah arcus costarum kanan ke linea mid clavicularis kanan. Terus ini pada pemeriksaan didapatkan 9 cm di bawah arcus costarum. Selanjutnya saya akan mengukur pada bagian bawah processus sipoides. Dan didapatkan itu 7 cm. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada limpa. Letakkan tangan kiri di belakang margin costa kiri pada garis mid axillaris. Tarik garis imaginer Suffner dari sia spina kanan melewati pusar menuju arcus costae kiri. Selanjutnya letakkan tangan kanan pemeriksa di sias dan secara perlahan pindah ke arah arcus costae kiri. Selanjutnya punten Bapak bisa melakukan inspirasi atau penarikan nafas? Tidak. Selanjutnya palpasi menggunakan ujung jari tangan kanan. Tangan kiri naikkan costa vertebra bagian kanan agar limpa mudah teraba. Selanjutnya interpretasi pembesaran limpa. Nilai tendernessnya ada atau tidak? Nilai kontur limpa apakah rata, licin ataupun bermodul. Selanjutnya nilai perbesaran menggunakan garis imajiner Suffner. Apabila tidak teraba, lakukan perkusi pada ruang traube bagian anterior dan garis aksila kiri pada ICS 8 sampai 10. Jika timpani itu normal, jika redup atau dul itu kemungkinan terdapat splenomegali. Selanjutnya saya akan cek pada bagian ekstremitas. Apakah ada hemarthrosis ataupun pembengkakan merah atau nyeri tulang tidak, nyeri tulang tidak ada. Selanjutnya apakah ada club finger atau splune nail, koilonychia. Baik, bentar nih Bapak. Baik, selanjutnya apakah palmarnya itu pucat atau tidak? Apakah pelantarnya juga pucat atau tidak? Apakah akralnya hangat atau dingin? Dan memeriksa capillary refill time kurang dari 2 detik ataupun lebih dari 2 detik. Hemarthrosis itu khas pada hemofilia. Koilonychia khas pada anemia defisiensi zat besi. Selanjutnya saya akan inspeksi kulit apakah ada jaundice ataukah apakah ada pucat, hemosiderosis atau apakah ada tanda pendarahan seperti hematoma ataupun ada kulit kering.
Jaundice terjadi karena adanya tanda hemolisis. Petesiase menunjukkan gangguan trombosit atau ITP. Hemosiderosis ataupun kulit abu akibat kelebihan besi pada talasemia. Baik, untuk hasilnya sendiri, Bapak punten, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk hasil pemeriksaan fisik Bapak sudah selesai, dan saya juga sudah menulis pada lembar pemeriksaannya, Bapak. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari pemeriksaan fisik barusan adalah adanya Bapak terdapat adanya koilonikia. Dapat disimpulkan itu berarti Bapak mengalami anemia defisiensi zat besi. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.